kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam doa pagi kita. Di hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur hari ini oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu memampukan kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan hari ini kami mau kembali membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan kami di dalam melakukan seluruh kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, tolong berkati kami semua supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Sekali lagi, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teks ini merupakan teks yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang berada di kota Efesus untuk mengingatkan kembali bahwa keselamatan anugerah yang mereka terima itu merupakan anugerah yang daripada Tuhan. Tidak ada satu tindakan apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini yang dapat untuk menyelamatkan kita, melainkan keselamatan yang kita terima adalah oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini merupakan ayat
kunci yang menjelaskan bagaimana dasar dari keselamatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwasanya keselamatan adalah anugerah yang daripada Tuhan. Dikatakan bahwasanya keselamatan adalah kasih karunia yang daripada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang yang namanya anugerah, merupakan sesuatu hal yang diberikan Tuhan dengan begitu saja, dengan cuma-cuma saja, tanpa ada hak andil kita sebagai manusia yang dapat kita lakukan untuk menerima ataupun untuk mendatangkan anugerah tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, anugerah yang telah Allah nyatakan tersebut dinyatakannya melalui kepribadian Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tahu secara bersama-sama dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa pada masa lalu adalah dosa yang ada hingga sampai hari ini. Adalah dosa yang membawa kita semua hidup jauh daripada Allah. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai anugerah yang kekal, sebagai anugerah yang pertama di dalam kehidupan kita yang harus kita terima di dalam kehidupan kita, yaitu dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penolong di dalam kehidupan kita melalui iman kita kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan adalah anugerah Allah, menandakan bahwa tidak ada usaha manusia yang kita lakukan untuk boleh mendapatkan keselamatan tersebut. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan bukanlah hasil dari perbuatan baik, keselamatan bukanlah hasil dari usaha yang kita lakukan, ataupun keselamatan tidak kita dapatkan melalui ketaatan kita terhadap hukum-hukum yang ada, melainkan adalah anugerah Tuhan yang merupakan pemberian Allah kepada kita. Keselamatan adalah hadiah ataupun pemberian cuma-cuma daripada Allah yang merujuk kepada kebaikan Tuhanlah, kasih Tuhanlah yang begitu besar, sehingga Dia memberikan anaknya kepada kita yang kita sebut sebagai anugerah keselamatan untuk kita semua. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang keselamatan adalah sesuatu hal yang hanya dapat kita terima melalui iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman adalah sebagai sarana yang dapat kita pakai untuk boleh dapat menerima anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang iman, artinya kita juga berbicara tentang percaya kepada Kristus. Yang dimaksudkan dengan percaya di dalam hal ini ialah bahwasanya kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati bagi kita, yang sudah mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwasanya hari ini kita semua adalah orang-orang percaya, kita semua adalah jemaat-jemaat yang percaya bahwa kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang membawa kita kepada kehidupan yang baru. Kematian Tuhan Yesus adalah kehidupan yang membawa kita kepada perubahan-perubahan baru, dari yang dulunya jauh daripada Kristus, sekarang hidup dekat, bahkan hidup di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau keselamatan itu hanya diberikan Allah dengan cuma-cuma kepada kita, maka kita pun tidak dapat menyombongkan diri. Artinya kita tidak dapat mengatakan bahwasanya aku akan mendapat keselamatan kalau aku melakukan perintah Allah, aku akan mendapatkan keselamatan kalau aku dengan usaha-usaha yang kulakukan semuanya. Tidak. Melainkan Allah terlebih dahulu melakukan ataupun memberikan anugerahnya dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah itu tidak dapat menyombongkan diri kita. Dikatakan di ayat ke-9 bahwasanya itu bukan hasil pekerjaanmu, melainkan pemberian Allah. Tidak ada hal apapun yang dapat kita lakukan supaya kita boleh dapat mendapatkan anugerah itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keselamatan yang kita terima yang daripada Tuhan itu menandakan bahwa Allah ialah Allah yang berdaulat, Allah yang berinisiatif, Allah yang
menunjukkan jalan kepada kita untuk boleh dapat kembali ke hadiratnya, untuk boleh dapat hidup di dalamnya. Maka ketika kita sudah menerima anugerah yang daripada Tuhan, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, rasa syukur adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan. Dengan kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa syukur oleh karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu mengubahkan kita. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu mengubahkan karakter-karakter kita dari yang dulunya tidak melakukan perintah Allah, namun sekarang ketika kita sudah menerima Yesus Kristus itu, kita hidup di dalam melakukan perintah-perintah Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah melakukan perintah Allah, maka hal-hal lain yang dapat kita lakukan ialah bagaimana kita berespon. Yang pertama dengan kita bersyukur, yang kedua dengan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun dengan satu hal yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, bukan berarti kita mendapatkan keselamatan, melainkan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan adalah sebagai bukti nyata ataupun sebagai respon kita terhadap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu adalah oleh karena anugerah, oleh karena kasih setia yang daripada Tuhan, yang Dia wujud nyatakan melalui kehadiran anaknya Yesus Kristus, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita juga diingatkan kembali untuk kita selalu bersyukur untuk semua pengorbanan demi pengorbanan yang sudah Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini juga kita mau menyatakan bahwasanya kita yang sudah diselamatkan harus memberikan respon, harus memberikan feedback ataupun tindakan apa yang kita lakukan untuk kembali membalas kebaikan Tuhan. Hanyalah dengan melakukan semua kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini kita hidup di dalam keselamatan daripada Tuhan adalah oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kalau hari ini kita mau menyatakan bahwa hari ini kita selamat oleh karena anugerah Tuhan, kita juga mau menyatakan bahwasanya biarlah Tuhan Yesus yang akan terus memegang seluruh kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus yang akan terus menuntun seluruh kehidupan kita. Karena keselamatan Yesus itu, anugerah Yesus Kristus itu adalah alasan kita untuk hidup sampai hari ini. Kita mau menyanyikan lagu pujian, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun yang dapat kubanggakan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hari ini kami boleh dapat menerima anugerah yang daripada Tuhan. Itu bukan karena usaha kami, melainkan itu karena anugerah yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui pribadi anak-Mu Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini, bahkan yang telah mati untuk menebus semua dosa-dosa kami. Ajar kami untuk boleh dapat semakin menghargai anugerah yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui rasa ucapan syukur kami, melalui kehidupan kami dengan melakukan semua kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur biarlah Roh Kudus-Mu boleh memampukan dan menolong kami untuk semakin melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa datang kepadamu ya Tuhan, berdoa untuk GMI Jakarta Pusat dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua jemaat demi jemaat yang hari ini hendak melakukan seluruh kegiatan di sepanjang hari ini. Tuhan tolong berkati mereka hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dapat melakukan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, hari ini juga kami berdoa kepadamu untuk jemaat-jemaat yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berkati semua usaha demi usaha yang mereka lakukan, semua makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami rindu semuanya itu boleh dipakai Tuhan untuk menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Terima kasih, hari ini juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk semua dari adik-adik kami terkasih, dari anak-anak sekolah minggu dan remaja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, harapan mereka ke depannya, Engkau Allah yang kiranya terus menyertai, membimbing mereka untuk boleh dapat semakin percaya kepada Tuhan, untuk semakin menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu di dalam masa pertumbuhan mereka saat ini, Engkau boleh memberikan hati untuk takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dalam kelompok ibadah P3MI. Kami berdoa Tuhan berkati mereka juga semua dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan mereka hari ini, mereka yang sedang merindukan pasangan hidup, mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan, bergumul dalam pekerjaan mereka, mereka yang merindukan pekerjaan, Engkau Allah yang memberkati, menolong dan memberikan mereka hati untuk semakin menaruh iman percayaan kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan, maka Engkau Allah yang akan memberkati semua kerinduan demi kerinduan kami ini. Terima kasih, hari ini juga kami berdoa kepadamu untuk orang tua kami terkasih yang hari ini sudah boleh berada dalam usia lanjut. Kami berdoa di dalam masa usia lanjut mereka, Engkau semakin menolong dan memberkati mereka, memberikan mereka hati untuk semakin menaruh kepercayaan kepada Tuhan, untuk semakin percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah terdapat keselamatan yang kekal dan daripada Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah terdapat kesembuhan, bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah terdapat jawaban demi jawaban atas semua pergumulan demi pergumulan mereka yang hari ini boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepadamu, menyerahkan semua keluarga demi keluarga yang boleh ada. Tuhan tolong berkati mereka dalam keluarga mereka, Tuhan berkati mereka dalam pergumulan keluarga mereka, apapun yang hari ini sedang mereka rindukan, biarlah Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menolong dan menyertai mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk doa-doa kami ini, dan kami mau menutup doa kami ini berdasarkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami dengan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih, anugerah, dan penyertaan yang daripada Tuhan terus menjadi bagian kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.